Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Sudah lebih dari 7 minggu kita tidak berjumpa secara fisik. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa secara online melalui layar HP, laptop, ataupun TV. Apakah ada yang kurang? Tentu, karena biasanya kita bisa berjumpa sambil berjabat tangan, bergandengan, atau bahkan berpelukan. Namun, yang pasti, suasana saat ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk bersama berbakti dalam ibadah keluarga. Pemberita firman malam ini adalah Pendeta Irdian Sulistiantoro dengan tema Korban Penghapus Dosa Dunia. Mari berdiri untuk memulai ibadah ini dan menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian. Gita Bakti 16, Kau yang layak. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, dan Maha Mulia, kami datang bersujud, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu dalam masa distancing ini. Engkau selalu hadir dan menolong, namun kami yang sering kurang pasrah dan percaya, di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami datang merasa hina dan kotor karena perbuatan-perbuatan kami, sehingga Engkau disalibkan. Kami merasa malu dan hancur, karena sekalipun kami berulang-ulang menyakiti-Mu, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Datanglah Tuhan dalam hati, jiwa, dan rumah kami
untuk memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Karena begitu besar kasih-Nya pada kita, maka marilah kita membaca Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima secara berbalasan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Yesus, lihat umatmu yang mendapat Kau berdirikan, dan harapkan padamu hati dan seluruh hidupnya. Ingat kami yang di dunia, Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu agak mudah Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kekasih Kristus, tibalah saatnya kita memasuki layanan sabda. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan pikiran hati kita, menerima sabda Tuhan yang dituliskan di dalam Imamat, Kitab Imamat, Fatsal 4, ayat 13 hingga 21. Ayat 13 hingga 21. Setelah mendapatkannya, marilah sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berkat luar biasa yang kami terima adalah ketika kami masih disapa oleh firman-Mu. Kami masih mendapatkan kesempatan untuk menjadikan firman menjadi kekuatan, menjadi pelita, tongkat kehidupan kami. Kini Bapa, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah, Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kami jemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membaca dalam kitab Imamat Fatsal 4 ayat 13 hingga 21 yang demikian bunyinya. Jikalau
yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebahagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Kristus, sudah 7 minggu kita tidak berkumpul secara fisikal. Rindu memang rasanya. Tetapi jangan kemudian kita berpikir bahwa kita sedang dihukum. Bukan, saudara-saudara. Di balik peristiwa ini, saat kita beribadah di rumah, begitu banyak berkat Tuhan kita terima. Kebersamaan dengan suami, istri, dan anak-anak semakin dekat. Beribadah secara khusus bersama keluarga. Nah, saudara-saudara, dalam suasana itu, saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara banyak yang menyukai lukisan. Dan saya yakin banyak di antara saudara-saudara yang pernah melihat lukisan Mona Lisa. Saya menyukainya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Kalau saudara menyukai, pertama-tama apa yang membuat saudara menyukainya? Apakah karena keindahannya? Saudara-saudara, kalau ada orang yang menyukai lukisan, tetapi menyukai dalam artian menyukai secara mendalam, biasanya tidak hanya terhenti pada keindahannya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang dapat ditangkap, yaitu pesannya. Nah, kembali tentang lukisan Mona Lisa tadi. Sempatkah kita mencoba meraba apa yang menjadi pesannya? Saudara-saudara, saya sempat bertanya kepada beberapa orang yang menyukai lukisan, tidak sekedar menyukai, tetapi mendalami. Ternyata mereka rata-rata mengatakan bahwa yang membuat mereka tertarik pada lukisan Mona Lisa itu ternyata pertama-tama pada senyumannya. Senyumannya, saudara. Senyuman yang seperti apa?
Kecantikan Mona Lisa memang cantik, tapi bukan itu. Lantas apa? Senyuman yang misterius. Jadi kemisteriusan dari senyuman Mona Lisa itu ternyata sangat membuat daya pikat luar biasa kepada banyak orang. Sehingga banyak orang ingin mendapatkannya. Dan itu dunia, saudara. Dunia. Ya, itu karya besar. Ada lukisan yang lain. Lukisan yang lain adalah lukisan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya pada perjamuan makan terakhir. Dalam hal ini tampaknya rata-rata kita memilikinya. Kita pasang di ruang tamu, ada yang dipasang di kamar makan, ya. Itu karya besar, saudara. Bukan hanya orang Indonesia saja yang menyukainya. Dunia juga menyukai. Banyak keluarga-keluarga Kristen rata-rata memiliki dengan lukisan itu. Saudara tahu, saudara, siapa pelukis karya besar itu? Karya dunia itu. Saudara tahu siapa pelukisnya? Pasti saudara sudah tahu. Leonardo da Vinci, ya. Leonardo da Vinci. Nah, saudara, dari dua lukisan besar ini, bagi Leonardo da Vinci, justru lukisan Yesus bersama 12 murid inilah yang sungguh-sungguh sangat menghisap tenaga pikiran dan perasaannya. Kenapa? Ini lukisan yang tersulit, saudara. Lukisan ini disebut lukisan yang unik, spesial, dan spektakuler. Yesus bersama 12 murid dalam perjamuan makan terakhir itu. Mengapa dikatakan unik? Mengapa dikatakan spesial? Bahkan spektakuler? Begini, saudara. Dikatakan demikian karena Leonardo da Vinci itu ternyata pada saat membuat lukisan itu mengalami kesulitan luar biasa. Khususnya dalam rangka mencari figur, sosok figur yang akan dilukisnya itu. Paling tidak, dua figur yang sulit, saudara-saudara. Siapakah itu? Yang pertama, Leonardo mengalami kesulitan mencari figur Yesus. Kan gak gampang mencari figur Yesus untuk dilukis. Karena harus mencerminkan, orang wajahnya mencerminkan cinta kasih yang luar biasa, keteduhan luar biasa, kesabaran luar biasa, kerendahan hati luar biasa. Ya. Tidak mudah. Ya. Kemudian ternyata, saudara, ada kesulitan yang lebih sulit dari itu. Apakah itu? Adalah ketika Leonardo justru mencari figur untuk sosok yang namanya Yudas. Yudas mestinya sosok yang punya image, wajah yang culas, wajah yang munafik, wajah yang sinis, di balik wajahnya terkandung kejahatan-kejahatan. Nah, saudara, ini yang tersulit bagi Yesus. Bagi Leonardo. Ya, bagi Leonardo. Ya. Leonardo lebih mudah mendapatkan sosok Yesus. Dan memang segera mendapatkannya. Tapi tidak untuk Yudas, saudara-saudara. Tidak untuk Yudas. Dan ia berupaya mencari dan mencari. Yesus sudah mendapatkan, tapi untuk Yudas belum. Oleh karena dia keluar masuk penjara, saudara. Ya, namanya penjara, image orang dengan penjara, saudara. Image-nya itu kan di sana banyaklah orang-orang yang jahat.
maka di sana akan banyak dijumpai orang-orang dengan tampangnya yang seram, menggambarkan perilaku yang jahat. Ya. Ternyata Leonardo nggak menemukan di sana. Dan memang demikianlah saudara. Image itu tidak selalu benar. Bahwa sesungguhnya di penjara itu tidak semuanya orang salah saudara. Tidak semuanya orang jahat. Tetapi justru di luar penjara tidak semuanya orang benar. Banyak di sana orang-orang jahat. Gagal Leonardo. Dia keluar dari penjara, kemudian mencari komunitas-komunitas yang memiliki kehidupan penuh dengan kejahatan. Para copet, para penjahat. Dan ternyata itu pun gak menemukan saudara. Lantas kemana Leonardo harus mendapatkan? Dalam suasana kesulitan dan kebingungan itu, tiba-tiba matanya tertatap pada sosok pengemis di sudut jalan, saudara. Sosok pengemis di sudut jalan. Leonardo tertarik dan segera menghampirinya. Leonardo tertarik karena dia pengemis, tapi ternyata di matanya ada sorot mata yang picik. Di wajahnya tergambar sosok yang culas. Kemunafikan ada di wajahnya, saudara. Leonardo berusaha mendekati, mengadakan pembicaraan, terjadi negosiasi, terjadi deal. Orang itu pengemis itu mau dijadikan figur untuk dilukis menjadi sosok Yudas. Nah pada saat itulah Leonardo mempersiapkan segala sesuatu untuk melukis figur pengemis yang mau dijadikan Yudas tadi. Nah pada saat ia mengadakan persiapan-persiapan itu saudara, tiba-tiba pengemis menowelnya. Kemudian sambil menangis. Tuhan, tidak ingatkah Tuhan pada hamba ini? Bukankah Tuhan dulu pernah menggunakan saya sebagai figur yang hendak Tuhan lukis menggambarkan sosok Yesus? Leonardo terperanjat dan kaget dan segera menatap wajahnya. Leonardo mengalami kebingungan dan benar-benar kaget. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Dulu engkau memiliki wajah yang begitu lembut, penuh kasih, kerendahan hati, sekarang bisa berubah seperti ini. Pengemis tadi kemudian menjelaskan, Tuhan, setelah Tuhan memakai saya sebagai figur, beberapa saat itu saya kemudian bersentuhan dengan dosa. Saya bergaul dengan dosa. Kehidupan saya diwarnai dengan kejahatan. Dan dalam waktu 3 tahun, mengubah saya benar-benar menjadi orang jahat. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Oleh dosa. Betapa hanya dengan waktu 3 tahun bisa mengubah seseorang yang dulunya memiliki perilaku Yesus. Sekali lagi, memiliki perilaku Yesus yang penuh dengan kasih, saleh, lemah lembut. Gara-gara dosa, bergaul dengan dosa. Kemudian bisa menjadi sosok yang sangat pantas menjadi sosok Yudas. Yang penuh dengan kepicikan, keculasan, dan kemunafikan. Begitu luar biasa dosa itu. Jangankan 3 tahun, saudara-saudara. 1 bulan saja. Dosa memang benar-benar mampu
mengubah seseorang. Oleh karena itu, yang namanya dosa sama sekali tidak boleh diabaikan. Berangkat dari fenomena itu, maka tema renungan kita adalah korban penghapus dosa dunia. Korban penghapus dosa dunia. Landasan firman Tuhan yang dipakai, Imamat pasal 4, 13 hingga 21. Nah saudara, dari tema tadi, korban penghapus dosa dunia, kata dosa. Dosa. Saudara-saudara, bagaimana sih dosa itu? Bagaimana dosa itu? Sehingga begitu luar biasanya dengan dosa itu. Dan sesungguhnya, secara jujur, setiap insan manusia itu tidak suka dengan dosa. Ya. Tetapi juga dalam kenyataan yang sama, begitu banyak saudara orang berkecenderungan berupaya untuk menyapa dan menghampiri dosa. Jadi benci tapi rindu. Itu berkenaan dengan dosa. Dosa yang seharusnya dijauhi, tapi ternyata begitu banyak orang yang berganjang dalam dosa. Bahkan dosa sering dijadikan sebagai kekuatan. Bahkan dosa sering juga dijadikan sebagai solusi untuk menghadapi masalahnya. Nah dari situlah saudara, maka dapat dikatakan bahwa yang namanya dosa itu adalah perilaku yang meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, dosa itu adalah perilaku yang meninggalkan Tuhan. Dan saudara perlu tahu, orang yang meninggalkan Tuhan itu, maka kekacau balauan adalah wajah dari dosa itu. Dosa memang punya kekuatan. Punya kekuatan untuk menggoda. Dosa itu saudara punya kekuatan untuk mempengaruhi, untuk mengubah, untuk merusak. Contoh figur yang dipakai oleh Leonardo da Vinci tadi. Hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan saja. 3 tahun maksudnya, saudara. Bisa mengubah perilaku Yesus menjadi perilaku Yudas. Betapa luar biasa dosa itu. Dia itu seperti virus. Dia selalu mencari benda yang hidup. Nah, benda yang hidup di sini dimaksudkan adalah manusia. Dan manusia itu kemudian menjadi inangnya. Kalau manusia menjadi inangnya, ia berdosa, berkecenderungan membawa orang lain turut serta berdosa. Kekasih-kasih Tuhan, dosa memang tidak boleh diabaikan. Sejak mula manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu tidak pernah melakukan pembiaran terhadap dosa. Peristiwa Exodus pertama, Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir adalah dalam rangka itu. Peristiwa padang gurun adalah peristiwa proses sekolah, tempat studi agar yang namanya umat tidak bersekutu dengan dosa. Dan klimaksnya, Paskah kedua, peristiwa salib adalah tindakan ekstrim Tuhan dalam rangka menghancurkan dosa. Kekasih Tuhan, Imamat 4:13-21 yang tadi telah kita baca merupakan penegasan, sekali lagi, merupakan penegasan bahwa Tuhan itu kudus. Maka umat pun juga harus berperilaku kudus, bukan berperilaku dosa. Sebab Tuhan bersama-sama mereka. Itu artinya saudara, yang namanya umat, selama disebut umat, maka harus menjaga kehidupan dalam kekudusan itu. Nah, Imamat ini, kitab Imamat ini adalah berisi ketentuan, saudara, ketentuan Allah
yang berisi prosedur, berisi semacam SOP, saudara, yang sedemikian rupa, yang harus diikuti oleh umat dan juga imam-imam berkenaan dengan korban persembahan bagi Tuhan. Korban persembahan kita garis bawahi. Ya, korban persembahan. Korban persembahan. Lantas ada apa dengan korban persembahan? Nah, korban persembahan ini memang lasimnya di sana berupa binatang, saudara. Lembu, kelasimannya seperti itu. Ya. Itu ketika memberikan korban persembahan yang berupa lembu itu ada prosedurnya, ada SOP-nya sedemikian rupa. Nah, sekarang ada kandungan apa di balik semua itu? Saudara, ada dua hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan korban persembahan yang berupa lembu itu. Yang pertama disebut zebah. Itu adalah merupakan korban sembelihan. Kemudian yang kedua disebut minkah olah. Adalah korban bakaran. Nah, saudara, korban persembahan ternyata adalah tanda relasi, tanda hubungan umat dengan Tuhan yang sama sekali tidak boleh terganggu khususnya oleh dosa. Nah, oleh karena itulah korban persembahan dilakukan. Nah, oleh karena itulah korban persembahan, saudara, punya dua dimensi. Dimensi pertama adalah mengandung unsur penyembahan kepada Tuhan. Melalui persembahan itu. Memberikan satu pernyataan dan penyataan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ya, penyembahan, tidak ada Allah lain kecuali Tuhan. Kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah pertobatan. Menggambarkan bahwa yang namanya umat itu sangat dekat dengan dosa. Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Maka harus ada pertobatan. Ditandai dengan memberikan korban persembahan. Jadi korban persembahan merupakan satu ekspresi, satu komitmen berkenaan dengan pertobatan. Aku kini kembali menjadi milikmu Tuhan, umat yang menyembah Engkau. Jadi tegasnya saudara, tegasnya. Yahweh yang berdiam bersama bangsa Israel adalah Allah yang kudus. Karena itu bagi Israel sebagai umat, haruslah engkau kudus. Karena Allahmu adalah kudus. Artinya, yang namanya umat tidak boleh lagi berkompromi dengan dosa. Nah, kalau kita cermati di ayat 13-14, ini merupakan prosedur, merupakan SOP berkenaan dengan korban persembahan yang diperuntukkan bagi umat yang melakukan kesalahan dibuat tanpa sengaja. SOP-nya seperti itu, ayat 13-14. Ya. Kemudian di ayat 15 hingga 18, saudara. Ternyata itu diberlakukan juga kepada para imam. Imam pun ada SOP yang sama dengan umat. Sekalipun imam tidak ada privilege dalam hal ini. Ketika berbuat salah, maka imam pun juga harus melakukan hal yang sama. Dan ayat 19-21 dijelaskan di sana berkenaan dengan jenis korban itu. Tadi sudah disebutkan kepada kita, yaitu zebah dan minkah olah. Zebah, saudara, korban sembelihan. Jadi binatang lembu yang dipakai mau dipersembahkan itu, saudara, oleh imam disembelih di hadapan Tuhan, dan imam itu harus membawa sebagian darah lembu ke kemah pertemuan di depan tabir imam, maka imam pun memercikkan darah lembu itu 7 kali. Dan selebihnya kemudian dicurahkan ke bagian mezbah korban bakaran yang ada di depan pintu pertemuan. Nah, itu yang namanya zebah. Kemudian yang kedua, minkah olah, korban bakaran. Maka seluruh lembu yang sudah dipotong tadi dibakar habis
di depan mezbah. Nah, saya sudah kasih Tuhan, berbicara tentang korban persembahan, baik yang disebut zebah dan minkah olah tadi, semuanya itu dalam perjanjian lama, ya, itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus yang menjadi korban penghapus dosa dunia. Ya. Menunjuk kepada Yesus, saudara-saudara. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Yesus terposisi sebagai scapegoat, dikambing hitamkan. Diperlakukan sebagai orang berdosa, diperlakukan sebagai orang yang bersalah, sementara Yesus jauh dari dosa dan kesalahan itu. Menggantikan posisi kita. Ya, di-scapegoatkan, dikambing hitamkan. Ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, korban-korban penghapusan dosa akan terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel. Kalau dalam perjanjian lama, terus-menerus dilakukan dalam rangka mengatasi dosa. Alasannya apa, saudara? Karena korban dalam perjanjian lama itu dari binatang, saudara. Setinggi apapun nilainya, seberharga pun nilainya, tetap tidak cukup, tidak sempurna. Tidak cukup untuk menutupi dosa mereka. Tetapi dalam perjanjian baru, Kristus Yesus bersedia menjadi scapegoat tadi, menjadi korban penghapus untuk selama-lamanya. Satu kali, selama-lamanya. Karena kasihnya sangat sempurna. Yesus yang memerankan diri sebagai pihak yang dikorbankan. Sungguh pengorbanan dan pekerjaan yang sempurna. Dan itu harus dihayati sedemikian rupa oleh umat, oleh kita sekalian. Tak tertandingi kebernilaiannya, keberhargaannya, keluar biasaannya dari Yesus yang memerankan diri sebagai korban penghapus dosa. Kekasih-kekasih Kristus, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, memberikan pesan yang sangat tegas, keras, mutlak tentang dosa. Menandai sebagai umat yang telah diselamatkan. Maka tanda itu adalah ketika harus memiliki hidup yang selaras dengan karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang kudus, yang kasih. Menandai sebagai umat yang telah diselamatkan. Berada dalam karakter Tuhan. Kasih dan kudus. Itu artinya, sebagai umat Tuhan, tandanya, umat yang berkomitmen untuk tidak lagi pro-dosa. Untuk tidak lagi berkolaborasi dengan dosa. Untuk tidak lagi berkompromi dengan dosa. Apalagi berganjang dengan dosa. Yesus Kristus sudah melakukan pekerjaan yang maha sempurna dan maha tuntas. Menghancurkan dosa itu. Maka jangan lagi hidup ini dikotori oleh dosa. Gambar kita yang sudah rusak, sudah diperbaiki oleh Yesus melalui persembahan dirinya. Menjadi korban. Sudah diperbaiki gambar kita. Nah, jangan lagi gambar itu dirusak. Waspada adalah sikap sebagai orang beriman, terutama terhadap dosa. Ingat saudara, ketika dosa diberi tempat, diberi kesempatan biar sedikit pun, jangankan 3 tahun, 1 bulan pun bisa mengubah perilaku manusia. Seperti orang yang dijadikan figura oleh Da Vinci tadi. Dalam rangka membuat lukisan Yesus bersama 12 muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Melalui ibadah di rumah, ibadah di dalam keluarga, saudara, sungguh menjadi satu tempat yang ideal.
Kesempatan yang begitu indah karena keluarga, ibadah di dalam keluarga menjadi tempat persemaian. Persemaian untuk hidup di dalam Tuhan. Mensemaikan hidup di dalam keluarga. Mensemaikan hidup di dalam kekudusan. Mensemaikan hidup di dalam kasih. Hanya dalam kekudusan, hanya dalam hidup dalam kasih, saudara, maka yang namanya keakraban dengan Tuhan, keakraban dengan sesama yang terdekat adalah keluarga, akan kita peroleh. Kalau kita semakin akrab dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31 katakan, kalau aku di pihak Tuhan, siapa yang melawan aku? Ini bukan bicara tentang kesombongan rohani, tetapi bicara tentang proteksi. Bicara soal zona perlindungan, zona pemeliharaan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, posisi kita solid. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh akalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita segera masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sabdamu boleh mengingatkan kepada kami, umat-Mu ini, agar kami bersama menghayati, menghargai perjuangan luar biasa Yesus Kristus sebagai korban untuk menebus dosa kami, untuk memperbaiki kehidupan kami. Gambar kami sudah rusak, tetapi oleh Yesus pengorbanan yang sempurna, gambar itu sudah terperbaiki. Sanggupkan kami ya Tuhan, untuk menjaga hidup baru kami, agar kami dimampukan tidak berkompromi lagi dengan dosa, tidak memberikan kesempatan biar sedikit pun bagi dosa bersentuhan dengan kami. Sanggupkan kami untuk tetap berada dalam keberadaan baru kami, hidup baru, hidup bersama Tuhan,
hidup yang dimampukan mencerminkan karakter Tuhan, karakter kekudusan, karakter kasih. Dan Tuhan sanggupkan kami mengemas situasi yang ada pada saat kami saat ini harus berada di rumah, menjadi kesempatan yang indah dalam kebersamaan dengan istri, suami, anak-anak, cucu, agar kami mengemas hidup ini menjadi hidup yang berkehidupan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin akrab dengan Tuhan. Kami semakin akrab dengan keluarga kami. Kekuatan itu Bapa menjadi kekuatan kami, agar kami menjadi inang kekudusan dan kasih Allah, bukan menjadi inang dosa. Sehingga kepada siapapun kami berjumpa, maka membawa terang bagi siapapun. Ketika kami hadir di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, dalam kesempatan ini, tak putus-putusnya kami terus dan terus berdoa untuk beban dunia, beban Indonesia, beban Jakarta, saat kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, terima kasih untuk segala progres yang sudah dicapai khususnya kota Jakarta. Tetapi jangan kami kemudian oleh penjelasan itu menjadi mengendorkan semangat kami untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Sanggupkan kami menjadi umat yang menopang akan hal itu Bapa. Kami akan tetap di rumah, berjuang di rumah. Dan kami berdoa untuk para pahlawan-pahlawan, baik yang duduk dalam pemerintahan, masyarakat, dan juga yang berkiprah di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan. Mampukanlah mereka, lindungilah mereka, demikian juga keluarganya. Pemimpin nasional kami, Bapak Presiden, beserta jajarannya sampai ke daerah-daerah, Engkau sertai kami. Ya Bapak, saat ini kami sudah memasuki PSBB tahap kedua. Biar hal ini menjadi semakin berkualitas. Mampukan kami sebagai umat untuk menopang sepenuhnya. Ya Bapa, imbas dari peristiwa ini berdampak pada ekonomi, pada hal-hal lain. Yakinkan kepada kami Bapa, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami kelaparan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Namun Bapa, cukupkan kebutuhan spiritualitas kami, agar kami yang kuat tidak asik dengan diri sendiri, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan, peduli kepada sesama kami yang membutuhkannya. Kepedulian, tolong menolong, bergotong royong, biarlah menjadi keberadaan kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi komunitas. Bukan hanya tetap kecil di gereja kami GBB Pasar Minggu, tetapi menjadi komunitas yang melebar, menjadi bahagian dari masyarakat kami. Yang kami pikirkan bukan hanya di dalam, tetapi juga keluar. Sanggupkan kami untuk melakukan itu. Ya Bapa, jauhkan dari keputusasaan. Berikan kemampuan untuk memiliki daya juang, berjuang, untuk menapaki kehidupan ini dengan penuh kepastian bahwa Yesus beserta dengan kami. Terutama Bapa, janganlah Engkau biarkan dalam kemendesakan kami, kemudian kami jatuh lagi dalam dosa. Mampukan kami tetap hidup dalam kekudusan, dalam kasih, seiring dengan karakter Tuhan. Ya Bapa, dalam kesempatan ini, anugerah besar yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu ini, adalah semangat yang Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tetap mempersembahkan tenaga pikiran. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu pada hari ini. Anak-anak Tuhan yang berperan dalam peribadahan ini, sebagai liturgos, sebagai pembawa firman,
tetapi juga bagi anak-anak Tuhan yang mengemas dalam PS Media yang tidak mudah. Demikian anak Tuhan yang duduk dalam tim, komisi TPG, sekretariat, dan anak-anakmu yang lain yang tidak terlihat dalam layar ini. Tetapi mereka berjuang juga Bapa. Mereka memikirkan tanggung jawab sebagai umat yang memikirkan domba-domba Allah agar tetap terlayani. Berkati mereka Bapa. Bapa Surgawi, biarlah hari esok menjadi milik kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, salah satu cara untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan memberikan apa yang kita punyai, yaitu waktu, talenta, bahkan harta kita. Namun ada satu persembahan yang Tuhan rindukan. Apakah itu? Hidup kita. Untuk itu, mari persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kudus, sebagaimana perintah Tuhan dalam firman-Nya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan saudara. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengajar
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudaraku, mari berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup kami, karena Engkau selalu ada di setiap saat, setiap langkah dan setiap jalan kami. Kuduskanlah hidup kami, dan terimalah persembahan hidup ini, dan berkatilah. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita segera mengakhiri ibadah ini dengan tetap mengingat untuk selalu menjaga pikiran dan hidup kita agar setur dengan kekudusan Allah. Sebab firman-Nya, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Beripuji dah patutlah memuji Tuhanku, penuh wartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, ku seperti dunia, agungnya namamu. Kini, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.